Ada yang mengirimkan pesan, tiba-tiba bunyinya sedang healing. Ini kalau dikirimkannya kira-kira 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, kaget orang. Sakit apa? Karena healing artinya menyembuhkan diri. Sakit apa? Tapi ternyata lagi makan-makan. Di restoran, di tempat yang indah, bersama keluarga mungkin, sedang healing. Suatu saat, dia menyampaikan lagi, OTW healing. Jadi kami sedang mau healing. Bayangan kita mau ke rumah sakit, kemudian dia mau berobat mungkin. Kemudian kita doakan supaya segera sehat dan sembuh. Ternyata tidak. Ternyata lagi-lagi dia sedang di perjalanan mau menikmati indahnya alam. Di pantai, di gunung. Ternyata healing juga artinya. Mengapa kata healing tiba-tiba menjadi sangat terkenal? Mengapa aktivitas makan, jalan-jalan, bersenang, tertawa, berkumpul dengan orang yang dicintai, semua namanya healing? Ada sakit, dan itu semua adalah obat. Saya rasa bukan kebetulan kata healing terkenal hari ini. Rasanya memang ini zaman sakit. Untung Ramadan hadir. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa. Tempatmu berinspirasi. Langsung saja ya, saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini bagus sekali. Di kitab beliau bernama Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini kitab tentang Ibnu Qayyim mencoba menghadirkan petunjuk Nabi di semua bidang kehidupan. Semua bidang kehidupan. Ini kalimat beliau tentang puasa. Lihat kalimatnya ya, saya terjemahkan. Puasa menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh. Jelas nih. Serta mengembalikan kepadanya apa saja yang telah dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Saya membaca kalimat ini tuh tiba-tiba hadir ilustrasi jari-jari manusia, jari-jari syahwat itu. Itu panjang, menyeramkan, menetes darah. Itu mencakar, melukai, mengelupas kulit dan daging dari tulang kita, kemudian mungkin merogoh organ paling dalam, menyeramkan itu. Tapi itu tangan syahwat. Semua orang, syahwat apa saja, syahwat harta, syahwat seksual, syahwat orang ingin membeli apa saja, syahwat rakus, syahwat kemarahan, syahwat bicara, semua syahwat. Itu habis mencengkeram kita, habis mencakar kita, luka semua badan kita ini. Fisik kita terluka, hati kita lebih parah lagi. Gara-gara syahwat. Puasa hadir. Alhamdulillah, Ramadan hadir. Kita puasa. Puasa memperbaiki semua itu. Puasa menyembuhkan luka. Darah harus dihentikan. Luka-luka harus mulai dielus-elus dan diobati lagi. Satu persatu menutup luka itu. Darah sudah berhenti. Mungkin masih perih, tetapi sabar. Insya Allah dia akan makin baik dari hari ke hari. Semua yang porak-poranda karena syahwat itu ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, biar puasa yang mengobati. Dan ini menjadi sangat relate dengan kata healing hari ini. Kalau ini zaman semua serba healing, saya kira setiap kita tahu, pernah mendengar kata, mungkin tidak nyaman kata ini, tapi ini terkenal di pegawai negeri ini. Ini zaman edan. Dulu kalimat itu dikeluarkan rasanya enggak juga. Tapi hari ini menjadi jelas.
Karena nampaknya healing ini sebenarnya penyembuhannya tidak hanya terbatas pada fisik, bahkan lebih besar pembahasannya pada penyembuhan jiwa yang sakit. Makanya sekarang lihat isinya, kalau stres, kacau, itu saja yang ada. Jadi generasi ini rasanya jiwanya sangat tidak tenang. Maka apapun aktivitas senang, aktivitas membahagiakan, itu semua namanya healing. Rasanya terlalu besar luka generasi ini. Jiwa mereka sangat tidak duduk, sangat tidak tenang. Hiburan banyak, tapi mengapa mereka malas sedih? Tak terhenti rasanya, 24 jam mereka bisa mengakses semua kesenangan. Hari ini, dengan harga yang mungkin jauh lebih murah dibandingkan dahulu. Tapi ternyata itu tidak membangun apa-apa. Itu tidak memberikan banyak hal dalam hidup mereka. Yang ada justru semakin hari mereka semakin merasakan bahwa hidup mereka semakin guncang. Keguncangan yang menimbulkan kegalauan. Waliyadzubillah kalau kemudian mereka lanjut pada putus harapan. Nah itu kita di bulan Ramadan yang sebulan penuh adalah puasa. Dan puasa itu ternyata menerapi tubuh dan jiwa. Seperti kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau menerapi fisik, itu sudah banyak ahli bicara. Menerapi fisik, coba perhatikan ya. Lihat, subhanallah, subhanallah, ini mukjizat, ajaib nih, sangat mukjizat. Saat kata healing mulai terkenal, ya, artinya orang sakit, apapun itu, mereka cari solusi kesehatan, Pak. Dan tiba-tiba daftar penyakit itu rasanya wajib kita miliki. Nah, kenapa begitu? 1, 2, 3, 4 segala macam. Nanti belum lagi berkenaan dengan usia. Kalau usia sekian maka biasanya sakitnya ini. Kenapa? Kenapa orang wajib sakit? Itu tidak ada hukumnya. Wajib sakit itu tidak ada hukumnya. Di saat kata healing sedang terkenal, ajaibnya adalah bahkan keluar dari lisan-lisan non-muslim, para ahli dan peneliti. Ingat mereka menggunakan obat apa? Muhammad memperkenalkan obat yang namanya fasting. Puasa. Apapun namanya, disebut dengan puasa dengan pola tertentu. Kemudian kita bereuforiya. Wah, ini terapinya. Padahal begitu dipelajari itu, begitu kita pelajari tentang puasa dengan pola tertentu itu kalau dipelajari, itu ternyata sejalan dengan puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, dan puasa Ramadan yang 1 bulan dibandingkan 12 bulan. Tapi sayangnya kita lebih bereuforiya dengan penelitian. Kenapa Muslim bereuforiya dengan penelitian itu? Lah kita ini sudah biasa puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ikuti saja. Anda sehat pasti. Oh iya. Dalam tanda kutip. Tidak perlu ahli untuk merekomendasikan agar saya berpuasa. Tapi cukup syariat ini untuk memastikan bahwa sehat saya penuh dengan keberkahan. Itu tentang healing dan puasa. Kalau secara kesehatan sudah banyak ahli. Bagaimana dengan jiwa? Ini yang paling penting. Jiwa, kasihan generasi ini. Diombang-ambing dengan segala macam keadaan dan informasi menjadi sampah di kehidupan mereka. Sepertinya generasi yang paling tahu dan serba tahu. Ternyata tidak. Generasi yang paling bingung dan tidak tahu apa yang harus diputuskan. Karena tsunami informasi itu ternyata menjadi sampah bagi mereka. Bukan memberikan kesejukan di hidup mereka, tapi melumat segalanya. Akhirnya mereka jadi generasi yang bimbang, bingung, kacau.
hidup terasa sangat rumit dan sulit. Sehingga mereka sangat takut melangkah, bahkan dalam kebaikan. Secara jiwa, puasa itu melatih, mengobati jiwa kita, mengobati diri kita dengan luar biasa. Bayangkan contohnya begini. Kalau kita bertanya, apa arti puasa? Secara bahasa saja puasa itu artinya al-imsak, menahan diri. Tahan diri. Kemampuan jiwa menahan diri hari ini itu skill yang jarang orang punya. Tapi andai orang punya itu, bayangkan, dia bisa kendalikan hidupnya. Tidak semua keinginan harus dia lakukan. Itu kemampuan menahan diri. Jadi betapa Ramadan itu dengan puasanya itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah penyembuhan yang paripurna. Ini terapi murah, mudah, barokah. Tentang puasa itu. Jiwa-jiwa yang diterapi itu. Oke. Kemudian Rasulullah SAW di Ramadan itu menyampaikan kalimat beliau, wa yunadi munadin kulla laylah. Sebenarnya Ramadan itu ada suara panggilan setiap malam. Seperti kita tidak dengar itu ya. Nah, kita nggak pernah dengar itu. Tapi Nabi pastikan bahwa setiap malam ada panggilan. Ya, karena kalau kita mendengarnya dengan telinga kita ini kan terbatas. Kemampuan telinga kita menangkap gelombang suara ini kan terbatas. Di mana suaranya itu bisa didengar? Di sini, di hati. Karena itu sebenarnya panggilan langit yang bisa mendengar adalah hati. Apa panggilannya itu? Kata Nabi panggilannya setiap hari, setiap malam itu panggilannya adalah ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, datanglah. Wah, ini semua kebaikan ada di sini. Termasuk healingmu. Dan wahai pencari pelaku kejahatan, berhenti. Hentikan, berhentilah. Panggilan setiap malam itu. Setiap Ramadan. Maka alhamdulillah kita syukuri. Coba lihat, Ramadan itu kejahatan jauh menurun. Angka kejahatan boleh Anda lihat, dia menurun. Orang tidak mampu menahan diri. Apalagi kalau diiringi oleh aturan sebuah negeri, maka itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Jadi panggilan kepada kita semuanya, agar kita datang. Nah, saya ingin menambahi panggilan itu. Nampaknya suara ini harus dikeraskan, supaya mudah-mudahan sampai di telinga paling tidak. Karena kalau hati mungkin suara hati itu perlu panggilan khusus. Saya akan suarakan itu. Dan setiap kita mari bersuara, besarkan volumenya. Saya ingin panggil, wahai para pencari healing. Wahai para pencari healing, datanglah. Sembuhkan dirimu di Ramadan ini. Ini inspirasi saya. Mana inspirasi?